Namo Buddhaya, Namo Trinabia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tridharma dari Klenteng Hok Tik Tong Parakan maupun umat Tridharma dimanapun berada. Pada saat ini saya akan menguraikan tentang hukum karma. Karma artinya perbuatan. Hukum karma adalah merupakan hukum alam yang berlaku universal, baik yang percaya ataupun yang tidak percaya tetap berlaku. Hukum karma adalah merupakan hasil dari perbuatan kita. Sedangkan perbuatan diawali oleh pikiran, dihasilkan oleh pikiran, dipimpin oleh pikiran. Oleh karena itu, sudah selayaknya lah kita berlatih memperhatikan pikiran kita supaya pikiran kita selalu terhindar dari perbuatan karma buruk, melainkan sebaliknya selalu menghasilkan karma baik. Hal ini kita harus sangat waspada memperhatikan pikiran kita. Maka pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak saudara-saudara umat Tridharma pada umumnya, mulai saat ini, mulai detik ini, cobalah kita selalu memperhatikan pikiran kita. Apabila pikiran kita mengarah sesuatu yang bisa menghasilkan karma buruk, hendaknya berhenti di pikiran saja, tidak sampai ke arah ucapan maupun perbuatan. Lalu bagaimanakah kiranya karma buruk itu bisa tercipta? Apabila perbuatan atau perkataan kita bisa membahayakan orang lain, bisa membuat sakit hati orang lain, bisa membuat ketakutan orang lain, bisa membuat kecemasan orang lain, ini sudah menghasilkan karma buruk. Sebaliknya, apabila pikiran, ucapan, dan perbuatan kita bisa membahagiakan orang lain, bisa menenangkan orang lain, bisa menenteramkan orang lain, bisa memantapkan orang lain, bahkan bisa membantu orang lain untuk menyelesaikan problemnya, berarti kita menanam karma baik. Sebagaimana di dalam Samyukkara Pitaka
disebutkan benih apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu petik. Apabila kita menanam sebutir jagung, akan tumbuh pohon jagung dan menghasilkan bertongkol-tongkol jagung yang tidak terhitung jumlahnya. Begitu pula bila kita menanam padi, akan menjadi pohon padi, menghasilkan berjuntai-juntai padi yang juga tidak terhitung jumlahnya. Artinya, kalau kita menanam sedikit saja, nanti bisa berbuah menjadi banyak. Andai kata kita menanam sedikit karma buruk, itu bisa mengakibatkan suatu penderitaan yang panjang. Misalnya, ada seorang guru spiritual di Jakarta bernama Pak Herman Utomo. Beliau bercerita ditulis pada bukunya yang kedua yang bersampul kuning, penyakit-penyakit yang diderita lantaran mempunyai karma buruk yang bertumpuk-tumpuk. Pada suatu hari beliau menerima seorang pasien yang menderita bermacam-macam penyakit dan sudah berobat ke sana sini, tidak bisa sembuh. Para dokter pun sudah angkat tangan, tidak tahu sebab penyakit itu apa. Setelah menghadap Pak Herman Utomo, beliau melihat dengan mata batinnya luar biasa. Orang ini mempunyai timbunan karma buruk yang sangat banyak sekali. Sehingga dia harus menerima hasil dari karma buruknya itu berupa sakit yang tidak berkesudahan. Lalu ditanya, usahanya apa? Ternyata orang ini usahanya jual beli mobil bekas. Sebagai seorang pengusaha, pasti menghendaki barangnya dapat laku dengan harga yang tinggi. Maka dia selalu, asal ada seorang pembeli, dia akan mengatakan, mobil ini tangan pertama. Pemiliknya seorang dokter wanita. Jadi mobil ini jarang keluar dan lain sebagainya. Yang semuanya merupakan suatu kebohongan. Suatu cerita yang dikarang-karang supaya pembelinya tertarik. Kebohongan-kebohongan kecil ini setiap hari dilakukan sepanjang dia berprofesi menjual mobil bekas itu. Nah, oleh karena itu, sekecil apapun, hendaknya kita jangan menanam karma buruk. Lalu batasnya apa karma buruk tersebut? Batasnya adalah yang sederhana
saja. Pancasila Buddhis. Kita harus menghindari pembunuhan, penghilangan nyawa, penyiksaan terhadap makhluk apapun juga, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Itu kita menghindari karma buruk. Kalau kita mau menanam karma baik, cobalah kita berusaha merawat makhluk apapun juga, baik yang tampak maupun yang tak tampak, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hormat. Itu kita akan menanam karma baik. Sila yang kedua, supaya kita tidak mengambil sesuatu barang apapun yang tidak menjadi hak kita. Sebaliknya, kita memberikan barang yang kita punyai kepada orang lain, kepada makhluk lain, untuk menolong orang lain, makhluk lain itu di dalam kesulitannya. Yang ketiga, supaya tidak melakukan hal-hal yang menyangkut kesusilaan. Di dalam kitab suci ada ayat yang mengatakan, yang tidak susila jangan diucapkan, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan dilakukan. Sebagai orang tridharma, hal ini bisa untuk pegangan. Yang keempat, hindarilah berkata-kata tidak benar. Seperti yang tadi saya ceritakan, pedagang mobil bekas yang berkata-kata tidak benar. Sekarang kita seringkali menerima berita-berita yang diragukan kebenarannya, yang terkenal dengan hoak. Sebaiknya kalau kita menerima berita itu, berhenti pada kita. Tidak usah dilanjutkan. Karena kalau dilanjutkan, berita itu ternyata tidak benar, berarti kita menanam karma buruk. Sebaliknya, apabila kita melihat peristiwa yang menggembirakan, kemudian kita memberi selamat kepada seseorang, itu berarti kita menanam karma baik karena menyenangkan orang itu. Yang kelima, menghindari hal-hal yang dapat menghilangkan kesadaran kita secara penuh, yaitu
berupa minuman keras, ganja, sabu-sabu, dan lain sebagainya. Ribuan tahun yang lalu, Sang Buddha sudah melarang para umatnya untuk tidak mabuk-mabukan, untuk tidak minum atau makan hal-hal yang dapat menghilangkan kesadaran. Dan hal itu sekarang sangat berguna karena banyak sekali para selebritis yang tersangkut dengan miras, dengan sabu-sabu, dengan ekstasi, dan lain sebagainya. Cukup kita memakai Pancasila Buddhis untuk membentengi kita, tidak melakukan perbuatan karma buruk, bahkan mendorong kita untuk melakukan karma baik. Misalnya, kita banyak mengkonsumsi obat-obatan tradisional, memberi tahu kepada teman kita mengenai pengobatan COVID, mengenai cara menguatkan imun, dan lain sebagainya. Itu berarti kita menanam karma baik. Kita mempunyai timbunan, baik karma buruk maupun karma baik. Setiap orang tidak bisa terhindar dari itu. Apabila suatu ketika terjadi tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba datanglah orang memaki-maki kita, menista kita, bahkan mungkin menganiaya kita tanpa sebab yang jelas. Sadarilah bahwa itu karma buruk kita sedang berbuah. Kita ucapkan terima kasih kepada yang memaki-maki kita, kepada yang menganiaya kita, karena dia sudah mau melakukan karma buruk untuk dirinya sendiri demi mengurangi karma buruk yang kita punyai. Sebaliknya, andai kata pada suatu hari kita mendapat rezeki nomplok yang tidak kita duga-duga, suatu kebetulan dalam bidang usaha sehingga usaha kita dapat maju, karier kita dapat melesat, dan lain sebagainya. Sadarilah, itu adalah karma baik kita yang berbuah. Oleh karena itu, pada saat itu hendaknya kita menanam karma baik sebanyak-banyaknya untuk menggantikan karma baik kita yang sudah berbuah. Kiranya cukup sekian uraian saya. Semoga dapat bermanfaat untuk saudara-saudara Tridharma dimanapun berada. Namo Buddhaya, Namo Trinabiya.